Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat YouTube semuanya. Kembali lagi di channel saya Al-Amin Ramadan. Nah, pada video kali ini sesuai dengan judul pada video kali ini adalah persyaratan klaim asuransi kendaraan bermotor Republik Indonesia sesuai polis asuransi. Jadi kalau kita mempunyai motor tersebut kredit dan motor tersebut dalam masa kredit motor tersebut itu hilang, maka kita harus mengajukan klaim asuransi. Nah, di sini syaratnya akan saya jelaskan satu persatu, akan uraikan satu persatu. Oke. Yang pertama, ketika kita motor tersebut hilang dan masih kredit, kita harus lapor kepada pihak asuransi. Nah, di mana alamatnya? Biasanya pihak asuransi akan mentandemkan si karyawan itu ditempatkan di leasing. Otomatis kita harus ke leasing. Nah, setelah ke leasing kita akan diarahkan untuk ke pihak asuransi. Nah, di situ kita akan ditanya atau ngisi formulir sesuai dengan prosedur yang berlaku di asuransi tersebut. Nah, setelah itu untuk ngisi formulirnya sudah beres, maka si pihak asuransi akan memberikan uraian atau satu persatu persyaratan yang harus terpenuhi. Nah, untuk persyaratannya agar klaim kita itu bisa diproses dan bisa cair, yang pertama kita harus lapor kepada pihak leasing atau pihak asuransi. Yang kedua, kita harus punya STPL, surat laporan polisi. Kita harus ke polisi, setelah itu kita harus ke polisi, dan setelah lapor ke polisi akan muncul surat laporan kehilangan dari kepolisian. Setelah itu kita minta juga kepada pihak polisi untuk dibuatkan surat pengantar pemblokiran STNK karena motor tersebut sudah hilang dan akan diblokir. Nah, untuk pemblokiran STNK itu kita harus ke Samsat. Nah, ketika kita ke Samsat, nah kita dilampirkan surat kehilangan dari kepolisian dan surat pengantar dari kepolisian untuk memblokir STNK. Setelah itu pihak Samsat akan memproses dan keluar surat pemblokiran STNK atas nama STNK tersebut. Oke. Nah, itu yang kedua ya. Terus selanjutnya kita harus mengirimkan juga atau kita harus melampirkan juga surat fotokopi KTP dan KK dan lain sebagainya berkaitan dengan dengan polis atau dengan kontrak leasing tersebut. Setelah itu kita melampirkan juga materai cukup 2 atau 3 untuk membuat mentandatangani surat pernyataan dan surat adjustment atau disebutnya alih nama karena begini, karena nanti kalau kita klaim asuransi terus asuransi itu di ACC atau diterima, maka pihak leasing secara otomatis mengganti kerugian motor tersebut itu cash kepada pihak korban atau pihak konsumen yang bersangkutan. Dan secara otomatis juga, nah si motor tersebut itu yang hilang, otomatis itu milik asuransi. Nah, jika motor tersebut itu ditemukan, maka pihak konsumen tidak wajib untuk mengambilnya karena sudah diambil oleh pihak asuransi. Gitu, seperti itu ya pada intinya. Oke, kita bisa simpulkan untuk persyaratannya, yaitu yang pertama lapor kepada pihak asuransi, yang kedua surat laporan kepolisian, yang ketiga surat pemblokiran STNK, yang keempat fotokopi KTP, KK, dan surat pernyataan atau dari desa. Terus yang kelima materai, dan yang keenam adalah tutup. Itu ya. Oke, mungkin sangat simpel untuk persyaratan klaim asuransi. Semoga yang kehilangan motor mendapatkan jalan yang terbaik, mendapatkan rezeki yang lebih baik, dan mudah-mudahan juga untuk pihak-pihak yang
mengambil motor tersebut itu mendapatkan hidayah ya dari Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf. Oke, itu yang bisa sampaikan pada video kali ini. Kalau misalkan ada pertanyaan atau hal lain sebagainya bisa di kolom komentar ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.